RI dalam ini melakukan proses verifikasi. Kemudian data-data itu diturunkan ke jajaran KPU di bawahnya, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, setelah itu dilakukanlah proses verifikasi. Verifikasi itu ada dua kan, ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih, berjumpa lagi dalam talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini saya Putri Alfiani Solihah akan menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Pada talk show hari ini kita akan membahas mengenai Sistem Informasi Partai Politik atau dikenal dengan SIPOL. Dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu, KPU menciptakan inovasi teknologi berupa aplikasi-aplikasi online yang mendukung penyelenggaraan pemilu, seperti SIPOL. Telah hadir di studio kita untuk membahas lebih dalam mengenai SIPOL ini, yaitu Komisioner KPU Kabupaten Kebumen, Bapak Danang Munandar SE. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Mbak Putri dan selamat pagi sahabat pemilih. Saya harap sahabat pemilih dalam kondisi sehat, semangat dan ceria. Apalagi saat ini kita sudah memasuki tahapan pemilu 2024. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan semangat semoga selalu ya, Pak, yang lain juga sehat. Amin. Baik Pak, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu tentang SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Telah kita ketahui bersama ya Pak bahwa pada hari Jumat kemarin, tanggal 24 Juni 2022, KPU RI telah resmi meluncurkan SIPOL. Nah, masyarakat umum termasuk juga anggota partai politik, ada nih ya Pak yang ternyata belum tahu tentang apa itu SIPOL dan informasi apa sih Pak yang ada di dalam SIPOL ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara ringkas? Oh iya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU mempunyai kewenangan atributif terkait dengan proses pendaftaran partai politik peserta pemilu. Dan karena sekarang sudah zamannya modern, kita sudah tidak asing dengan IT ya, sistem teknologi informasi, maka KPU juga merespon hal ini. Ya. KPU membuat suatu aplikasi untuk memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, aplikasi ini disebut dengan Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Nah, SIPOL ini digunakan oleh KPU dan partai politik tentunya dalam rangka proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Dan partai politik diwajibkan mengunggah 4 item ke dalam SIPOL ini. 4 item itu ada profil partai politik, kemudian kepengurusan partai politik, keanggotaan partai politik, dan kantor tetap partai politik. Jadi 4 item ini harus diunggah ke dalam SIPOL ini. Baik Pak, selanjutnya bagaimana sih Pak mekanisme dari SIPOL ini sendiri? Seperti apa? Ya, jadi proses pendaftaran partai politik kan sebentar lagi ya. Pendaftaran partai politik itu kalau di jadwalnya itu kan tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 ini. Pak. Nah, karena partai politik harus memiliki SIPOL ini kan, maka jadi partai politik ini yang pertama yang dilakukan adalah melakukan permohonan pembukaan akses SIPOL. Nah, partai politik melakukan ini, kemudian partai politik tentunya juga harus menunjuk operator SIPOL di sana di tingkat DPP. Kemudian KPU RI melakukan bintek terhadap operator SIPOL partai politik tersebut. Di bintek. Nah, setelah itu DPP partai politik juga melakukan bintek terhadap operator SIPOL di tingkat bawahnya, di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten atau kota ya.
di Bintek. Nah, kemudian juga di KPU sendiri, KPU RI nanti KPU RI juga akan membintek operator sipol KPU provinsi dan juga operator sipol KPU kabupaten atau kota. Jadi untuk partainya hanya DPP-nya saja yang langsung dibimtek oleh KPU RI. Iya. Nanti DPP-nya meneruskan bekal dari KPU RI kepada jajaran di bawahnya di masing-masing partai politik tersebut. Baik Pak. Lalu sejauh ini Pak sudah berapa ya partai politik yang sudah mengajukan permohonan pembukaan akses itu Pak? Iya. Pada 22 Juni kemarin sudah launching itu, peluncuran ya. 24 Juni ya Pak? 24 Juni 2022 kemarin KPU RI sudah melakukan peluncuran terkait dengan sipol. Nah, setelah itu direspon oleh partai politik ya. Partai politik berbondong-bondong membuka itu tadi ya, permohonan pembukaan akses sipol. Nah, dan sampai tanggal 27 Juni kemarin sudah ada 26 partai politik yang melakukan permohonan pembukaan akses sipol ya. 26 partai politik ini ya karena kalau kita pilah itu kan ada tiga kategori partai ya. Ada partai politik yang pada pemilu 2019 lalu lolos parliamentary threshold atau PT ya. Ini yang lolos kemarin kan 9 partai politik. Dari 9 ini 8 parpol sudah melakukan tadi permohonan pembukaan akses sipol. Kemudian yang kedua ini partai politik yang kemarin ikut pemilu 2019 namun tidak lolos PT. Nah, ini sudah ada 7 partai politik yang tadi buka akses sipol. Kemudian yang ketiga ini kan partai politik yang kemarin belum ikut pemilu 2019 atau partai politik baru ya, tapi sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ini 11 partai politik yang sudah melakukan permohonan pembukaan akses sipol. Jadi sudah ada 26 partai politik yang membuka permohonan akses sipol per tanggal 27 Juni 2022 kemarin. Baik Pak. Berarti melihat ke depan 2024 ini akan semakin meriah ya Pak ya? Iya. Karena partainya juga lumayan banyak partai-partai baru yang ingin. Banyak, tinggal nanti ini ya, Pak. Hasil verifikasinya ada berapa yang bisa lolos verifikasi. Tapi semangat untuk menyambut pemilu itu benar-benar luar biasa ya Pak dari partainya sendiri. Baik Pak. Nah, baik sahabat pemilih, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo sahabat pemilih, sudah tahu belum bahwa sekarang sahabat pemilih bisa mengecek apakah nama sahabat pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum loh? Bagaimana caranya? Yuk kita simak yang satu ini. Pertama, sahabat pemilih bisa mengecek melalui website Lindungi Hakmu, yaitu pada laman www.lindungihakmu.kpu.go.id. Kemudian, sahabat pemilih pilih Kebumen. Masukkan NIK sahabat pemilih, atau bisa juga masukkan nama lengkap dan tanggal lahir. Kemudian klik tombol pencarian, maka akan tampil seperti ini jika sahabat pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Kedua, sahabat pemilih bisa download aplikasi Lindungi Hakmu pada Play Store. Setelah terinstall, buka aplikasi Lindungi Hakmu. Kemudian, pada kolom cek data pemilih kamu, pilih Kebumen. Kemudian masukkan NIK sahabat pemilih. Maka apabila sudah terdaftar akan muncul tampilan seperti ini. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Pastikan data yang sahabat pemilih masukkan sesuai dengan KTP elektronik sahabat pemilih ya. Nah, apabila bagi sahabat pemilih yang belum terdaftar, jangan khawatir. Sahabat pemilih juga bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Kebumen, Jalan Arum Binang, nomor 14 Kebumen. Ingat, tanggal 14 Februari 2024 pemilu dilaksanakan. Pastikan namamu terdaftar dalam daftar pemilih.
Kembali lagi di acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan juga Bapak Danang Munandar SE. Baik Pak, tadi kita sudah membahas tentang apa itu sipol, informasi yang ada di dalamnya apa saja. Lalu kita juga sudah membahas bagaimana mekanisme sipol ini dan juga membahas berapa partai politik yang telah melakukan permohonan pembukaan akses sipol. Nah selanjutnya setelah data dan informasi dari partai politik ini terinput dalam sipol, lalu apa sih yang akan dilakukan oleh KPU Pak selanjutnya? KPU beserta jajarannya tuh akan melakukan apa setelah ini? Jadi sipol ini kan terkait dengan pendaftaran partai politik. Jadi tadi yang di awal sudah sebutkan bahwa jadwal pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 itu kan tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 ya. Jadi harapannya ketika parpol tersebut mendaftar di KPU sana, KPU RI, partai politik ini kan sudah menyelesaikan unggahannya di sipol ini. Terkait tadi 4 item tadi, ada profil partai politik, ada kepengurusan partai politik, ada keanggotaan partai politik, dan juga ada kantor tetap partai politik. Nah, pada masa pendaftaran partai politik tanggal 1 sampai 14 itu kan mereka mendaftarkan ke KPU berdasarkan berkas-berkas syarat pendaftaran. Dan sebenarnya berkas-berkas ini juga sudah diinput di sipol tersebut. Nah, itu didaftarkan ke KPU RI. Nah, kemudian setelah pendaftaran berarti kan dilanjutkan dengan proses verifikasi partai politik. Nah, ini kewenangannya KPU kan. Nah, setelah mereka mendapatkan berkas-berkas, setelah KPU mendapatkan berkas-berkas pendaftaran dari partai politik, kemudian KPU RI dalam ini melakukan proses verifikasi. Kemudian data-data itu diturunkan ke jajaran KPU di bawahnya, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, setelah itu dilakukanlah proses verifikasi. Verifikasi itu ada 2 kan, ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Untuk verifikasi administrasi ini dilakukan semua partai politik, baik itu partai politik yang lolos parliamentary threshold, partai politik yang lolos parliamentary threshold, maupun partai politik baru ya. Ini semua dilakukan verifikasi administratif. Nah, ini berdasarkan data-data yang tadi diunggah ke dalam sipol ya. Misalnya kayak tadi kepengurusannya dicek kan, kemudian juga keanggotanya. Ini akan kelihatan. Nah, kalau ada data-data ganda, nah itu kan terdeteksi di sipol. Ya. Ini akan mempermudah KPU ya. Itu setelah selesai proses verifikasi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Namun kalau dalam verifikasi faktual ini tidak semua partai politik. Aturan baru ya Pak itu? Nah, itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kan, bahwa partai politik yang lolos parliamentary threshold itu dilakukan verifikasi, namun hanya verifikasi administratif. Namun untuk partai politik yang pada pemilu yang lalu tidak lolos PT dan juga partai politik yang baru yang sudah terdaftar di Kemenkumham, ini dilakukan verifikasi administrasi dan juga dilakukan verifikasi faktual. Nah, dalam proses verifikasi ini sipol digunakan. Dalam proses verifikasi ini digunakan oleh KPU untuk mempermudah proses verifikasi. Makanya di tingkat KPU kabupaten juga nanti akan ada operator sipol yang khusus menangani sipol ini. Dan operator sipol ini tentunya nanti akan dibintek oleh KPU RI. Nah, kita masih menunggu ya operator sipol di sini di kabupaten nanti akan dibintek oleh KPU RI dan nanti akan menangani sipol pada masa pendaftaran dan verifikasi. Dan perlu digarisbawahi bahwa
pendaftaran partai politik tanggal 1 sampai 14 itu dilakukan di pusat. Di pusat ya. Nah, jadi yang mendaftar ke KPU RI itu juga DPP partai politik dan itu dilaksanakan di KPU RI. Nah, nanti KPU Kabupaten menerima data-data itu ya, dari sana, dari KPU RI. Seperti itu. Baik Pak, selanjutnya apa sih Pak manfaat dari Sipol ini untuk penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang? Oh iya, sebenarnya pada prinsipnya KPU itu memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik ini. Artinya bagi partai politik peserta pemilu tersebut gitu ya. Baik. Dan juga bagi KPU sendiri. Makanya kita membuat aplikasi Sipol tersebut. Harapannya ini untuk mempermudah kita dan juga mempermudah KPU dan juga partai politik agar lebih mudah dan lebih efisien ya. Sehingga nanti pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan lebih lancar, terutama tadi pada masa pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi dalam verifikasi ini nantinya akan lebih cepat, tepat, dan akurat seperti itu ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Berarti selama ini kalau kita kan taunya ada sebuah adagium ya Pak, yang menyebutkan bahwa kalau bisa dipersulit untuk dipermudah, kan seperti itu di masyarakat. Sudah nggak berlaku. Di KPU kebalikannya. Kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Ya, tapi tetap kita berdasarkan real yang ada, artinya kita tetap tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Dan ini juga Sipol ini benar-benar ini ya Pak ya, KPU memanfaatkan inovasi teknologi ini untuk meningkatkan pelayanannya kepada partai politik. Betul. Ya, intinya kita sebagai penyelenggara pemilu harapannya KPU itu tidak gaptek terhadap teknologi yang ada sekarang ini. Baik Pak, terima kasih sekali Pak atas ilmu yang telah dibagikan di sini. Oh ya, sama-sama. Semoga ke depan kita bisa membahas hal-hal lain yang tidak kalah menarik juga, yang bermanfaat untuk semua yang ada di sini dan juga sahabat pemilih dimanapun berada. Iya. Sahabat pemilih yang budiman, demikian tadi talk show kita pada hari ini bersama Komisioner KPU Kabupaten Kebumen Bapak Danang Munandar SE. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi sahabat pemilih dimanapun berada. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Putri Alfiani Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.